kita memilih nih, apakah kita mau di drive oleh orang lain, di push oleh orang lain, apakah kita mau di drive, di push oleh keadaan, atau kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang aku ada di restorannya Front One Hotel. Nah, saya tadi udah nyicipi kopinya, mantap kopinya. Dan yang mantap lagi tadi nyicipi bubur tumpang ya. Bubur tumpang. Iya. Saya sebenarnya mau sedikit aja karena ada sarapan, tapi ternyata lembut banget. Nah, itu gimana rahasianya? Itu setnya ya? Oh iya. Iya, ada resepnya khusus. Rahasia chef. Kalau mau belajar harus sama chef langsung. Oh. Ikhlas dari. Namanya siapa chefnya? Chef Iwan. Chef Iwan. Mantap, mantap. Cooking class. Sama tadi bubur kacang hijaunya ya. Nah, ini ada di setiap pagi ya. Setiap pagi. Setiap pagi. Sampai jam berapa? Jalur sarapan kita sampai jam 9, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Dan hanya untuk yang nginap atau boleh orang luar? Semua boleh. Jadi kalau yang nginap biasa sudah termasuk di biaya kamar, tapi kalau yang dari luar juga bisa. Berapa biayanya? Murah saja. 50K. Oh, 50.000. Kalau yang apa? Yang hari Jumat kita ada brunch juga. Kalau hari Jumat dan hari Minggu kita ada brunch. Itu dari jam 10 sampai jam 12 itu hanya 39.000. 39.000. Makan di hotel. Sampai kenyang, sampai puas. Bubur tumpangnya juga ada. Oh, tetap ada. Melu ya. Iya. Nah, Pak Naufan. Sofan. Pak Sofan. Iya. Pak Sofan ini sudah berapa tahun kamu berkecimpung di hotel? Saya hotel ini kurang lebih sekitar 32 tahun. Yes. Hotel itu 32 tahun. Sudah. Jadi begitu tamat sekolah udah langsung kerja di hotel. Wow, luar biasa. Selama 30 tahunan lebih, apa yang paling berkesan? Hotel itu menurut saya mendidik kita untuk jadi orang yang seseorang gitu. Mendidiknya jadi orang. Karena kita harus punya tidak hanya skill, tapi juga harus punya hati. Nah, saya tidak bisa, saya tidak punya perasaan. Kalau mulai menjadi GM, Ya. sudah berapa tahun? Kalau GM ini saya sudah dari tahun 2014. 2014. Udah lama juga. Lama. Apa bedanya ketika menjadi karyawan dan menjadi GM? Tentunya ada perbedaan di bidang bagaimana kita lebih terlibat banyak dalam hal mengelola, memanage, monitor, leadership, gitu ya. Itu saja yang paling yang berbeda. Gitu. Tapi ada kesamaannya, tetap jadi pelayan. Jadi mau jadi apa, jadi posisi pas pelayan, sampai GM pun jadi pelayan kalau gitu ya. Nah, apa sih uniknya bekerja di hotel? sangat unik memang kalau di hotel itu adalah kita itu harus siap menerima kehidupan yang baru. Ya, karena jadwal hotel itu tidak bisa kita yang mengatur. Jadwal kerja kita tuh tergantung dari bisnis kita. Dalam hal ini mungkin tamu ya, bisnis kita. Jadi kita harus siap menerima kehidupan baru. Gitu. Misalnya kehidupan baru itu di saat orang berlibur kita bekerja. Misalnya gitu seperti ya. hari ini. Seperti hari ini nih. Dan saya tidak sadar kalau tinggal merah. Berarti media sama juga sama orang hotel kan. Ini opo ya masalahnya? Iya. Oke. Gitu, kehidupan baru. Tapi bisa nggak selama misalnya diganti hari lain liburnya gitu? Ya memang ada ketentuan kita kalau memang memungkinkan kita lihat bisnis kita. Jadi para karyawan itu bisa mengatur jadwal liburnya, bisa mengatur cutinya, ya. Tidak bisa harus serta-merta sesuai dengan harus libur misalnya.
kita harus melihat bisnis lah. Rata-rata seorang karyawan hotel itu di front one bisa libur berapa hari selama setahun? Kita memang mengikuti peraturan pemerintah ya, yang ada dalam undang-undang. Memang mereka harus libur setelah 40 jam kerja misalnya 1 minggu, gitu ya. Itu kita atur. Jadi kalau kita nggak menghitung hari, kadang ada yang kita jadwalkan 5 hari kerja libur 1 hari. Ada juga yang bekerja 6 hari 1 hari libur. Ada juga yang kerjanya lebih panjang, hanya 5 hari kerja tapi 2 hari libur. Tapi jam kerjanya panjang. Iya, panjang. Berarti ketika ada yang libur, maka harus ada yang shift juga. Betul. Jadi tidak boleh kosong belum. Tidak boleh. Karena kita tamu kan selalu ada. Kebutuhan tamu kan setiap saat. Jadi kita harus tetap standby, harus bergilir. Itu push dari GM atau aturannya memang sudah ada? Memang itu saya bilang tadi, karena di hotel itu memang kita harus siap dengan kehidupan yang baru, cara kerja yang baru. Kita harus punya kesadaran bahwa inilah kita hotel gitu. Jadi kita karena hotel itu disebut juga sebagai hotelier namanya. Hotelier itu orang yang bekerja di hotel namanya hotelier, bukan karyawan biasa. Jadi kita harus mengikuti itu. Makanya kalau ada misalnya satu kendala apapun, kita harus nge-push diri kita ya. Iya. Kalau kita nggak nge-push diri kita, ya kita di-push oleh tamu atau mungkin kita di-push oleh GM kita gitu ya, sama manajer kita. Jadi kita nggak bisa mengeluh karena memang semua itu karena bisnis. Berarti di sini harus ada saling keterkaitan waktu karyawan satu dengan yang lainnya. Persis. Manakala berapa orang sih harus selalu standby standar gitu normal? Minimal pada satu shift itu ya, satu shift itu di setiap service yang kita punya tuh tim kita ada. Misalnya restoran minimal 1 orang harus ada di saat misalnya menjaga restoran. Orang dapur harus ada. Kemudian dari front office sudah harus ada. Ini minimal mungkin 4-5 orang itu harus ada dalam satu shift. Bisa juga lebih, tergantung dari situasi bisnis. Kalau dia ramai tentunya itu kita tambah timnya di setiap operasional. Berat kondisi bagaimanakah seorang karyawan diperkenankan izin? Ya, ada beberapa yang kita berikan juga ya. Kita juga tidak bekerja seperti robot. Ya, kita juga ada sisi manusiawi. Misalnya kalau karyawan misalnya libur karena sakit atau mungkin melahirkan atau mungkin ada keperluan khusus gitu ya. Namun kita tetap punya prosedur. Nggak bisa kita selalu mendadak ya. Segala waktu bisa mendadak izinnya, tapi kita sudah punya aturan. Jadi kalau mereka mau izin ya dia harus program. Misalnya mau ada acara keluarga misalnya, dia harus minimal 1 minggu sebelumnya dia sudah planning. Oh, saya minggu depan nih ada acara keluarga ini, langsung diproses izinnya supaya nanti tim yang lain bisa menyesuaikan juga, gitu. Ya kan? Supaya jangan kosong tadi. Gitu. Pernah nggak suatu saat dalam kondisi tertentu itu karyawan harus standby, tapi ternyata ada yang mungkin off gitu? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Ada kadang ya, ada. Ya. Ada saja tuh, tapi itu sangat kecil kemungkinan. Karena kita biasanya kan sudah banyak pesan itu kan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kayak kemarin kami menerima kamar kita 1 minggu itu full semua ya. 65 kamar semua full 100%. Nah itu kita bilang sama karyawan tuh tidak ada yang boleh libur, semua harus standby. Begitu ya. 1 minggu nggak ada yang boleh libur, semua mengatur jadwal masing-masing gitu ya. Ya semua menyesuaikan. Gitu. Setelah selesai event 1 minggu, ya dia baru kemudian masing-masing diatur oleh supervisor masing-masing. Oh, jadi masing-masing divisi ada supervisornya. Ada supervisor. Nah, perannya JM kalau begitu bagaimana? Ya, dalam hal tentunya JM itu harus bisa memastikan keseluruhan dari operasional hotel. Jadi JM itu harus melihat dari segala sisi. Tidak hanya restoran, harus ada kamar saja gitu ya. Kemudian dia juga harus melihat dari sisi keamanannya barangkali,
keselamatan tamu, karyawan, ya, dari sisi resiko-resiko, fasilitas yang lain, GM bertanggung jawab itu melihat segala sisi gitu. Termasuk juga dalam hal pelayanan memastikan misalnya jangan sampai tamu yang booking kamar lalu salah kamar gitu kan, atau tamu yang seharusnya misalnya dilayani sebagai VIP misalnya terlupakan, gitu ya. Kita melihat sisi-sisi yang mungkin itu kejadian-kejadian hanya bisa diantisipasi, dan orang yang bisa mengantisipasi orang-orang yang punya pengalaman, persis dia punya di situ karena dia melihat semua. Misalnya bagaimana kalau listrik mati, gitu, bagaimana kalau ini airnya mati dan seterusnya ya. Jadi dia memastikan itu. Pak Sofwan mengontrol skala ini apakah di balik meja atau mungkin duduk di depan atau bagaimana gitu? Kalau saya lihat kok di mana-mana kadang-kadang ada. Ya. Ya pakainya kayaknya ini orang lapangan ini. Iya. Nggak pakai jas. Iya. Ya memang dua-duanya sih ya, dua-duanya. Karena ada beberapa hal memang harus dikerjakan di kantor ya. Tapi Pak Sofwan ada ruangan khusus? Ada. Kami ada ruangan khusus. Ada sesuatu yang harus dikerjakan secara oleh komputer misalnya, Zoom meeting atau apa itu biasa ya, atau laporan bulanan misalnya, atau kondisi yang lain dengan pihak office atau pihak owner ya. Tentunya kita harus di meja gitu ya. Nah, tapi selebihnya itu bisa dibilang 80-90% itu di lapangan. Iya. Tadi saya lihat sepintas, cuman mungkin terlepas dari pengawasan beliau. Ada tamu yang mau keluar check out itu, mari Bu. Iya. Kenapa harus sebegitunya? Oh gitu ya. Iya. Jadi memang karena kebiasaan Ketika waktu jadi karyawan ya. Terbawa sampai sekarang nggak bisa hilang. Jadi kita memang diajarkan untuk selalu beramah tamah, greetings. Karena ini memang semua area hotel kan kita yang bertanggung jawab gitu ya. Dan semua tamu yang di sini adalah tanggung jawab kita gitu. Kita ingin memastikan mereka juga merasa nyaman. Jadi, tidak hanya disambut oleh front office saja gitu. Tidak hanya dari servis saja, tapi semua karyawan tuh punya tanggung jawab. Jadi tamu mau berada di mana saja dia udah ditegur sama karyawan, misalnya di kamar ada rombongan nanti ada bilang selamat pagi Bu, di restoran siapapun yang dia ketemu dia selalu begitulah ya, dia selalu di recognize namanya ya. Jadi mereka akan menyimpan itu pikiran dia. Omid pernah lihat Pak Sofwan pakai jas nggak? Kenapa? Ya? Kenapa? Kadang-kadang pakai jas. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang pakai. Tapi lebih banyak pakai atau enggaknya? Lebih banyak tidak pakai. Baik. Iya. Tapi itu cuaca juga ya. Cuaca. Ini berkilah, ini politik jawabannya. Karena mobilitas kita tuh akan lebih mudah kalau kita. Tapi kalau kita ada pertemuan khusus di mana orang harus pakai jas, ada tuh jas cuma bergantung aja di kantor. Tapi kayaknya lebih kena itu kayaknya pakai kopiah ini. Kopiah. Ustadz Kendi. Sekarang udah mulai jadi kasih ya. Iya. Kepala seksi. Pak Novan. Iya. Nah, sekarang kalau dilihat dari sisi karyawan, mungkin pengalamannya Pak Novan waktu jadi karyawan. Iya. Kondisi bagaimana kan ketika kondisi yang mungkin tidak nyaman, ketika bosnya mungkin GM-nya mungkin agak gitu. Iya. Ya memang saya pernah punya pengalaman gitu ya. Tapi bukan saya yang merasakan. Jadi kalau dulu saya pernah di masa-masa awal-awal di hotel masih di operasional. Jadi kita punya seorang GM yang orang dari luar gitu, orang dari luar negeri gitu ya. Jadi kebiasaan mereka atau gaya kepemimpinan orang Eropa itu tentunya beda dari Indonesia ya, lebih terbuka, lebih kencang dan seterusnya. Apalagi tamu-tamu kita juga orang-orang Eropa. Nah, ada sampai kita itu kalau udah dengar suara GM kita itu dari jauh, udah siap-siap kita udah terposisi gitu ya, gitu. Semua sudah terposisi gitu.
siapa yang kena ini gitu, siapa yang kena ngomel kayak gitu ya, siapa yang. Nah, kita merasakan hal itu. Tapi dari itu saya belajar bahwa sekarang saya melihat kita di-push sama owner sebenarnya bukan karena semata-mata karakter owner tersebut, karakter GM tersebut, manajer tersebut, bukan sebenarnya kata maunya dia gitu. Kan dalam hukum nge-push ini atau mendrive ini, kita memilih nih, apakah kita mau di-drive oleh orang lain, di-push oleh orang lain, apakah kita mau di-drive, di-push oleh keadaan, atau kita yang akan nge-push, mendrive keadaan dan orang lain gitu. Pilihannya itu sebenarnya. Jadi kalau kita sudah bisa menerima itu, jadi kita tinggal pilih aja. Dan menurut saya ini saya berusaha supaya saya mendrive, saya nge-push kondisi, saya menciptakan kondisi, kita yang harus nge-push orang lain supaya apa yang terjadi itu ya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pengalaman ketika menjadi karyawan waktu itu kemudian ke bawah sampai menjadi GM sekarang, apa yang kemudian bisa diambil pelajarannya, pengalamannya, sehingga akan menjadi GM yang baik di mata karyawan? Wah, ini berat nih kalau ada yang denger ini, ada yang nonton ini. Kayaknya jawabnya berat banget. Iya, tapi memang kalau kita mau sukses di dunia perhotelan, seperti tadi pertama kita harus mau menerima kondisi kehidupan yang berbeda. Tentunya kita harus bisa menjadi orang yang seperti tadi, jangan mau di-push, jangan menunggu disuruh, gitu ya. Jangan mau menunggu sesuatu yang nanti akan terjadi. Semua itu harus kita planning, kita harus persiapkan, harus kita antisipasi. Kita harus antisipasi gimana supaya tamu itu jangan komplain misalnya. Gimana caranya supaya tamu itu jangan bermasalah dengan air, supaya jangan bermasalah dengan kamar misalnya, dengan makanan. Semua kita harus antisipasi gitu ya. Nah, itu harus kita lakukan. Bagaimana supaya tamu itu jangan sampai ada masalah dengan billing misalnya, dengan pembayaran misalnya. Itu semua harus kita antisipasi. Itu pelajaran saya apa? Jadi kalau kita tidak mengantisipasinya, pasti kita akan menemukan kita akan disuruh online, di-push orang lain, dikejar-kejar sama kondisi keadaan gitu. Komplain apakah yang paling entah berat, entah berkesan di Pak? Komplain ya? Yang pernah diterima? Yang pernah terima? Iya, waktu itu komplain itu waktu musim rame, ya, kamar kita itu overbooking. Jadi overbooking. Misalnya overbooking itu kamarnya misalnya 100, yang booking itu lebih. Oh, bisa. Karena kita berani sampai overbooking itu sampai 5. Kita nggak apa-apa, karena di hotel itu kadang-kadang ada yang namanya wash out condition. Jadi biasanya dalam 1 bulan sebelumnya kita harus tahu ya hotel itu situasi marketnya seperti apa, lalu kita ambil keputusan. Oke, nggak apa-apa, kasih, kita confirm aja. Nanti akan ada pengurangan sampai hari H. Nah, pada hari A itu ternyata perhitungan kita salah. Meleset. Ada kurang lebih 2 atau 3 kamar itu tamu itu belum nggak dapat kamar, karena kita overbooking. Awalnya over 10 kamar, lama kita berkurang sampai hari H masih 3 belum dapat kamar gitu ya. Akhirnya komplain. Tapi seperti sama tadi, kita tetap antisipasi. Lalu yang kita antisipasi adalah kita carikan hotel. Sudah booking hotel di tempat lain, kamar-kamar di hotel lain. Kolega. Jadi itu antisipasinya. Pasti ada komplain, marah dan semuanya. Tapi ya kita mau bilang apa ya? Memang begitu kondisi pada saat itu. Jadi kamu kita kasih kamar yang di hotel yang lebih bagus gitu ya. Kita kasih fasilitas pengantaran, penjemputan. Terus kamu kalau mau pakai fasilitas hotel juga bebas. Ya Pak, mau makan di hotel kami kita kayak gitu gratis. Ya gitu ya.
Gitu caranya kita. Kalau bangun jam berapa, Pak? Saya bangun tergantung mimpi, Pak. Oke, mimpinya mimpi banjir. Iya dong. Ya. Tapi rata-rata kebangun nggak jam berapa? Karena jam 3, jam 4. Jam Iya. Terus ngapain? Iya. Ya, kita sholat dulu. Oh. Sholat duha. Sholat 2. Sholat duha jam 3. Oke, terus habis sholat terus ngapain? Habis sholat biasanya kita siap-siap. Saya manasin motor, sepeda motor, manasin mobil, siap-siap karena saya harus ngantar ke sekolah. Oh. Jam 6 itu harus ngantar ke sekolah. Oh, belum bisa berangkat sendiri. Belum, masih SMP toh. SMP? Iya. Oh, sama dengan dia anak SMA diterke diantar. Iya, ada saya satu SMA, satu SMP kelas 7, satu kelas 10. Kenapa tidak dibawai kendaraan sendiri atau sepeda? Kalau SMP kan nggak belum boleh, Kalau sepeda jauh. agak jauh. Oh, kenapa tidak menggunakan ojek online? Ya anaknya belum mau nih. Oh, kalian anak papa semua. Ada anak sekolah. Jadi pas saya jemput, saya ngantar, yang jemput ibunya. Oh gitu. Sempat sarapan di rumah. Sempat. Kalau sarapan senangnya dimasukin apa sama istri? Saya tuh nerimo. Wih, Wah. kayak dia. Tanda sayang ya. Oh gitu. Ya, saya paling suka nasi goreng. Nasi goreng aman. Aku seneng. Kafe seneng. Nasi goreng sama telur ceplok. Wow. Mantap itu. Tapi pernah nggak waktu di hotel itu jadi chef koki? Secara khusus belum pernah. Belum. Terus belum pernah. Tapi saya pernah punya kesempatan untuk di food and beverage ya, catering gitu ya. Dan saya memang kalau kita mau beranjak ya, karena ke level yang lebih tinggi, kita harus melakukan cross training. Cross training itu ya kita harus merasakan bagaimana menjadi seorang chef, menjadi seorang engineering, bagaimana menjadi seorang housekeeper dan lain sebagainya. Pak, kalau di Front One sendiri pembayarannya bisa pakai kartu? Bisa. Bisa ya. Kartu debit, kartu kredit bisa. Kalau kredit? Boleh juga. Boleh juga. Ada kontraknya. Iya, kalau dulu ada, boleh juga. Tapi ada kontrak. Letter. Iya ya. Pakai apa lagi yang memungkinkan kalau sistem? OVO bisa. OVO bisa. Terus mungkin di sistem yang ada juga sekarang kan lebih mudah. Ada QRIS misalnya. Kamu tinggal barcode-nya Dimudahkan. Ada berapa kamar? Kita 65 kamar. Jadi kita punya ada 4 tipe, ada superior, deluxe, eksekutif dan suite. Rata-rata peak season jelas weekend ya? Iya, weekend itu cenderung lebih tinggi. Namun kan market kita tidak hanya weekend saja. Kita juga punya market untuk government, untuk meeting. Karena kita punya fasilitas meeting, ada 4 ruang meeting yang kita punya. Satu ballroom, 2 meeting room, dan kemudian ada breakout room juga. Jadi kalau kamu misalnya 20 orang bisa ada lebih kecil, 30 orang ada lagi ruangan yang berbeda. Kalau 2 orang? 2 orang ada juga di kamar. Di sini ada live musiknya juga ya? Ada kita untuk tamu memang kita punya satu strategi. Misalnya kalau musik itu bisa kita langsung siapkan terus dari bisnis. Jelas kalau malam minggu sudah pasti kita siapkan musiknya. Tapi kalau misalnya rombongan booking yang lebih banyak untuk restoran, kita juga langsung bisa kasih live musik. Penyanyinya ada, tapi menyediakan sama yang datang. Iya. Padahal nyanyi rebutan mic ya. Tapi juga bisa karaoke bisa. Oh, karaoke. Oke. Tempatnya enak. Di situ bandara. Ya. Bisa lihat pemandangan langsung. Kalau pesawatnya presiden kelihatan di situ ya. Bisa. Ya, kalau ada VIP lewat pas kita lihat. Pak Novan. Nah, kemudian ini kalau memimpin, kemampuan memimpin itu dapat wawasan pengalamannya dari mana? Iya, sebenarnya yang paling banyak memimpin itu kan pengalaman di saat kita bekerja.
ya. Learning by doing. Ya, learning by doing. Tapi memang ada training. Kami juga di Front One, corporate kami Azana Hotel Resort ini juga kita setiap bulan melakukan pertemuan, dan kami oleh CEO kami di Azana itu Pak Didi Sumarsono juga selalu memberikan training setiap bulan. Training tentang leadership, tentang manajemen hotel, tentang operasional hotel, kami selalu diberikan training. Tapi sebenarnya paling penting kan, kalau menurut penelitian, training itu kan cuma 10%. Iya. Ya, tapi yang betul-betul bisa merubah karakter behavior kita adalah pada saat kita bekerja. Apakah kita mengaplikasikan nggak training yang kita dapat? Itu sebenarnya masalah. Ada kita training tapi nggak dilakukan di tempat kerjanya, nggak dapat apa-apa, nggak ada perubahan. Apakah ada pengaruhnya seorang GM itu bisa menarik orang untuk minum di sini? Perannya besar sekali. Perannya besar sekali. Kan GM itu punya dua fungsi. Dia harus bisa di depan, tapi dia juga bisa di belakang tanpa dirasakan servisnya. Ya, jadi maksudnya tanpa dirasakan keberadaannya. Jadi kalau GM selalu udah ada di depan, itu kan kasihan GM-nya loh, gitu. Tapi nggak kerja nanti, jadi dan tidak mendidik yang lain. Jadi walaupun itu bukan GM yang memberikan pelayanan, tapi orang merasakan. Kalau tamu sudah senang, pasti ini ada sesuatu nih. Siapa di belakang itu? Kira-kira gitu ya. Kondisi bagaimanakah yang mungkin membuat seorang GM itu kadang-kadang stres? Iya. Stres sebenarnya enggak juga ya stres ya. Cuma memang kita punya target-target yang membuat kita harus mendrive bisnis. Stres kita sebenarnya bisa bukan dibilang stres kayak orang langsung bawa ke rumah sakit jiwa ya, enggak ya. Tapi stresnya kita adalah stres diri kita sendiri untuk mencapai target-target. Dan itu harus nge-push di bawahnya. Iya. Makanya di bawahnya kalau nggak siap juga. Kondisi gimana yang Bapak itu nge-track anak buah itu kondisi yang gimana kadang-kadang? Ya kita kan biasa begini. Pertama, kalau kita memberitakan satu atau memberitakan sesuatu gitu kan, lalu kita harus memfollow up-nya ya, memastikan itu jadi apa enggak ya. Misalnya kita meminta seorang supervisor atau manajer itu untuk melakukan proses misalnya general cleaning kamar misalnya ya, kamar kita banyak gitu, jadi harus kita pastikan kan benar-benar dilakukan apa enggak. Tracking setiap 24 jam, 1 minggu sampai mana pencapaiannya, 2 minggu gimana, dan seterusnya gitu. Cek ke kamar, cek kondisinya apa yang dilakukan. Itu cara kita untuk memastikan apa yang kita perintahkan itu jalan. Nah, kadang-kadang kalau karyawan tidak siap dengan mendrive dirinya sendiri, ya pasti dia akan terus merasa dikejar-kejar terus gitu. Pak Sampan berapa kali dalam seminggu sebulan itu sarapan di sini? Nah, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Tapi sifatnya ngicip tapi. Ngicip. Ayo Tapi, tujuannya apa ya? Ya, memang kita belum memastikan ya. Quality control. Ya, quality control. Kita memastikan secara apa ya? Produk kita stabil ya, konsisten. Terutama untuk menu baru, ide baru kita coba. Kita selalu coba setiap hari. Kalau breakfast hampir setiap hari, kemudian juga di waktu makan siang, waktu makan malam. Makan siang ada? Kita coba menyiapkan dari menu. Kita pesan, gitu ya. Oh gitu. Begitu cara. Saya kerasa nggak dibegituin gitu? Kerasa nggak? Kerasa Ya. Mungkin. Itu digunakan referensi Dan biasanya saya di tahap awal itu saya jadi diskusi. Setiap masukan yang saya dapatkan gitu ya, atau sesuatu yang saya temukan itu biasanya saya diskusikan dengan semua.
jika terjadi misalnya follow up misalnya yang bagus dari supervisor atau chef siapapun itu, ya tentunya saya nggak akan push lagi gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada perubahan kan terus gitu. Kadang saya kalau makan saja misalnya saya ke hotel lain, lalu sama aja ajak makan tempat lain gitu. Kayak gini loh, bisa nggak gitu, bisa nggak buat bubur kayak gini. Kalau datang ke hotel lain itu mereka tahu nggak? Ya mungkin mereka tahu. Mungkin ya. Tapi diam-diam atau apa? Tapi tidak semua di restoran, di hotel loh. Karena kami kan kalau soal rasa, kami nggak contoh di hotel. Kami belajar justru di warung. Mana yang restoran atau warung yang terkenal dengan makanannya, apakah dengan baksonya kah, apakah dengan sotonya kah, apakah dengan buburnya, atau dengan makanan lain. Nah itu kita bisa nggak? Gitu. Gitu ya. Nah, lokal. Cerita nggak? Menu sarapan itu yang paling diminati oleh pengunjung apa gitu? Ya, hampir semua ya, hampir semua. Karena kan beragam tuh. Ada tamu yang suka bubur, yang bubur suka belanda. Ada suka kayak saya mungkin suka nasi goreng, banyak juga nasi goreng. Ya nggak bisa bikin. Ya kan gitu. Atau mungkin ada tamu yang cuma makan salad saja, gitu kan. Ya, hampir semua. Rata-rata. Ya? Rata-rata. Kalau makanan yang dipesan, jadi selepas sarapan, itu apa yang paling diminati? Paling diminati yang menjadi top. Nasi goreng. Iya benar. Nasi goreng Frontman. Tadi kapan-kapan pesan itu nasi goreng Frontman. Emang rasanya beda. Apa sih? Mesti nggak mau ngandani. Nanti ya. Ngisi video langsung. Kalau gitu kita tutup aja. Oh siap. Wah ya Allah, teman-teman selama berapa menit tadi, setengah jaman kita berbincang. Ternyata pengalaman di hotel unik juga ya. Bagaimana seorang karyawan, seorang GM, supervisor, mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan minat kalau mau kerja di hotel. Yeah. Oh ternyata gambarannya seperti ini. Ada anak yang apa istilahnya dari SMK pariwisata itu PKR ya? Atau mahasiswa pariwisata? OJT. Menerima ya? Menerima. OJT, daily worker, casual. Saya nggak OJT di sini. Begitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pira? 40 nah. Oh, tolong lah, aku 10 jam.